bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Nuriza dari kelas ketiga, dari semester 3, dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya dari kelompok 4, mata kuliah Studi Kitab Hadis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in merupakan era yang sangat penting dalam sejarah dan perkembangan hadis, terutama dalam konteks kodifikasi dan penulisan hadis. Pada masa ini, jumlah sahabat yang merupakan perawi utama hadis semakin berkurang karena banyak yang meninggal dunia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya sumber-sumber hadis yang otentik jika tidak segera diabadikan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, para tabi'in yang merupakan generasi penerus sahabat merasa perlu untuk mulai mengkodifikasi hadis secara sistematis. Mereka berperan penting dalam mengumpulkan, meneliti, dan menuliskan hadis yang didapat dari sahabat, sehingga ilmu hadis dapat dipelihara dan diwariskan kepada generasi berikutnya dengan keaslian yang tetap terjaga. Proses ini menjadi dasar penting bagi perkembangan ilmu hadis dan kajian keislaman secara keseluruhan. Sebagaimana para sahabat besar, sahabat kecil, dan tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Pada masa ini, Al-Quran dan hadis dikumpulkan dalam satu mushaf. Pada masa akhir Khulafaur Rasyidin, masa Khalifah Utsman bin Affan telah menyebarluaskan ke berbagai wilayah ini untuk memudahkan para tabi'in mempelajari hadis-hadis dari para sahabat. Oleh sebab itu, masa ini dikenal dengan masa menyebarnya periwayatan hadis, yaitu masa di mana hadis tidak lagi berpusat di Madinah, tetapi sudah diriwayatkan di berbagai daerah dengan para sahabat sebagai tokoh-tokohnya. Banyak sahabat atau tabi'in yang pindah ke daerah yang baru dikuasai, namun ada pula yang masih tinggal di Madinah maupun di Mekah. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan, ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu, dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amalia para sahabat. Lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian, tidak ada satu hadis pun yang tercecer, apalagi terlupakan. Kemudian, kemunculan sentra-sentra hadis yang sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zaw, tokoh kalangan tabi'in yang ada di beberapa tempat. Contohnya ada di Madinah, Sa'id ibnu Musayyib, Urwah ibnu Zubair, Nafi Maulana Ibnu Umar. Kemudian di Mekah ada Mujahid Ibnu Jabar, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, atau Ibnu Rabbah. Kemudian di Kufah ada Masruq Ibnu Al-Ajda, Syurah bin Al-Haris. Kemudian di Basrah ada Al-Hasan Al-Basri, Abu Al-Aliyah. Di Syam ada Abu Idris, Qabisah ibnu Zu'aid, Makhul ibnu Abi Muslim. Kemudian yang terakhir di Mesir ada Yazid ibnu Abi Hubay dan Abu Basrah Al-Ghifari. Nah, itu adalah beberapa tempat di mana para tabi'in yang terkenal yang menyebarkan hadis. Sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.